Ya, selamat pagi anak-anak kelas 4 SD Mulia Wacana. Hari ini kita akan memulai pelajaran agama Kristen di semester pertama ya. Sebelumnya kita awali dulu di dalam doa ya. Yuk mari kita tutup mata semuanya. Mem akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami kembali belajar di tahun ajaran baru. Mari Tuhan berkati kami, terlebih lagi kami sebentar akan belajar pelajaran agama Kristen. Tuhan berkati, biarlah kami boleh mengerti setiap materi yang ada. Kami boleh memahaminya, walaupun belajar secara online, tapi biarlah Tuhan memberikan kami semangat dalam belajar. Dan kami tetap bersuka cita. Kami mau memulai pelajaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya anak-anak, perkenalkan sebelumnya nama Mem Desti ya. Mem ngajar agama Kristen di kelas 4. Nah, semua anak-anak sudah pegang buku ini ya. Buku LKS Agama Kristen kelas 4. Nah, kita akan belajar dari LKS ini. Anak-anak sudah ada materi di dalamnya ya. Sebagian materi sudah ada di dalam sini. Tetapi Mem akan kasih tambahan ya. Jadi nanti kalian di rumah boleh baca LKS-nya. Dan nanti Mem juga kasih tambahan catatan. Jadi kalian juga mencatat dari materi yang di Mem ya. Jadi nanti ada 2. Jadi dari LKS ada, karena kan di LKS-nya terbatas materinya ya anak-anak ya. Nah, jadi Mem akan kasih materi tambahannya sebagai melengkapi materi yang ada di LKS. Dan untuk tugas nanti juga Mem ambil dari LKS ya. Jadi sekarang siapkan alat tulisnya untuk mencatat. Mem akan jelaskan lewat video. Nanti kalau ada anak-anak yang tidak mengerti materinya, ada yang mau ditanyakan ke Mem, boleh ya. Nanti boleh di kolom komentar YouTube-nya nanti boleh tanya. Kalau enggak, nanti boleh lewat wali kelas Mem Erlin. Nanti Mem Erlin akan informasikan ke Mem ya. Yuk sekarang kita memulai materi kita yang pertama ya. Ya anak-anak, ini materi pembelajaran kita yang pertama. Di LKS anak-anak boleh buka. Temanya yaitu tentang alam semesta diciptakan oleh Allah ya. Bagaimana seluruh alam semesta kita dan seluruh isinya itu Tuhan ciptakan dengan luar biasa. Kalau kita lihat Alkitab kita di Kejadian dituliskan mengenai penciptaan. Mulai dari hari pertama sampai hari ke-6 bagaimana Tuhan ciptakan. Hari pertama Tuhan ciptakan terang, hari kedua Tuhan ciptakan cakrawala, hari ketiga Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan di daratan. Lalu pada hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang, ada bulan, bintang. Hari kelima lalu Tuhan menciptakan binatang-binatang di udara ya. Lalu dikatakan juga pada hari yang ke-6 Tuhan juga menciptakan binatang-binatang di darat dan manusia ya anak-anak ya. Pada hari yang kelima itu ada juga ikan-ikan di air. Nah, kita lihat bagaimana proses penciptaan yang Tuhan buat itu sungguh luar biasa ya. Dari hari pertama, kalau di Alkitab itu dikatakan setiap hari Tuhan ketika melakukan penciptaan, Tuhan selalu katakan semua baik. Ya, semua baik. Lalu kenapa manusia nggak diciptakan di hari pertama atau hari kedua atau hari ketiga? Kenapa harus hari ke-6? Tuhan itu baik anak-anak ya. Karena Tuhan itu menyediakan segala apa yang diperlukan manusia terlebih dahulu. Barulah Allah menaruh manusia di Taman Eden ya. Jadi ingat, manusia ditempatkan oleh Allah di Taman Eden anak-anak ya. Selanjutnya kita buka dulu, kita baca Alkitab ya. Di sini kita bisa baca sama-sama anak-anak ya. Baca bareng-bareng sama Mem, hitungan ketiga. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Baca sama-sama ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya
Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, tadi kata Mem, Tuhan itu menciptakan manusia itu pada hari yang ke-6. Supaya apa? Selain manusia itu sudah Tuhan siapkan segala yang dibutuhkan, supaya manusia juga berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, bahkan atas seluruh bumi. Ya, nah, Mem kasih garis bawah gambar dan rupa kita ya. Di sini ada garis bawah yaitu gambar dan rupa kita. Kenapa sih Mem kasih garis bawah? Ini penting anak-anak ya. Apakah Tuhan menciptakan manusia itu sama seperti binatang? Binatang misalnya punya wajahnya, mungkin ada mulutnya, ada hidungnya, matanya, mungkin iya. Tetapi gambar dan rupa kita. Kalau ciptaan yang lain Tuhan tidak katakan gambar dan rupa kita. Tetapi ketika menciptakan manusia, Tuhan katakan menurut gambar dan rupa kita. Yuk, perhatikan. Gambar dan rupa kita itu ditulis juga dengan imago Dei. Ya, bahasa asli dari gambar dan rupa kita adalah imago Dei. Mem, imago Dei itu artinya apa? Imago Dei adalah serupa dan segambar dengan Allah. Oh, Mem, berarti muka kita sama dong dengan Allah. Wajah kita sama dong dengan Allah. Bukan segambar seperti itu anak-anak ya. Tetapi yang pertama, kita itu serupa dan segambar dalam hal kasih. Ya, kita memiliki kasih seperti Allah mengasihi kita. Kalau misalnya kita bilang saya ciptaan Tuhan, serupa segambar dengan Tuhan, tetapi kita tidak mau mengasihi, kita suka membenci, kita suka bertengkar, berarti kita harus bertanya, apakah kita benar memiliki gambaran Allah yaitu dalam kasih? Selanjutnya, dalam hal mengampuni, kita juga segambar dengan Allah dalam hal mengampuni. Anak-anak harus mau saling mengampuni. Gak boleh membenci, mendendam. Ya, karena Tuhan Yesus pun sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Lewat apa? Lewat karya salibnya Tuhan. Tuhan Yesus disalibkan untuk mengampuni semua manusia. Ya. Selanjutnya, kenapa manusia ciptaan yang istimewa? Nih pertanyaannya ya. Kenapa sih manusia itu ciptaannya dikatakan ciptaan yang istimewa buat Tuhan? Kalau lihat gambar di sini ya, Mem kasih gambarnya tuh ada yang wajahnya putih, ada yang wajahnya kuning langsat, ada yang rambutnya keriting ya. Mem kasih dekat ya biar kelihatan. Ya, ada yang rambutnya lurus ya. Ini artinya Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan berbagai macam ya. Ada yang kan ada lagunya ya. Tuhan cipta semua orang ya, walaupun kulitnya beda-beda, sukunya beda-beda, tapi semua itu ciptaan Tuhan yang istimewa. Jadi anak Tuhan gak boleh ngeledek temennya, ih kamu hitam, ih kamu jelek. Nah itu gak boleh ya. Kenapa sih manusia ciptaan yang istimewa? Yang pertama, manusia diberi akal budi. Ini gambar apa anak-anak? Ya, gambar otak manusia ya. Nah, manusia itu diberi akal budi. Kenapa manusia ciptaan yang istimewa? Karena manusia itu diberi akal budi. Manusia itu diberi kepintaran. Manusia itu diberikan pikiran untuk dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Coba kita lihat kalau misalnya binatang anak-anak ya. Binatang itu meskipun dia ular dengan ular, mereka itu nggak punya pikiran seperti manusia. Mereka bisa saling membunuh, atau mungkin mereka mulai bisa saling menyerang ya. Atau mungkin sering kita lihat bagaimana anjing misalnya ya. Semua kan mungkin anak-anak punya peliharaan anjing ya.
Meskipun anjing dikatakan binatang yang setia, tetapi anjing itu nggak punya akal budi, anak-anak ya. Anjing itu nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Anjing itu nggak bisa membedakan apakah ini nanti bagus atau tidak. Nah, manusia Tuhan ciptakan istimewa karena manusia itu punya akal pikiran, akal budi. Ya, makanya kenapa kita selalu anak-anak menghormati orang yang lebih tua karena kita punya akal budi. Ya, kita punya pikiran. Ya, itu kenapanya itu kenapa makanya anak-anak ya, kita manusia ciptaan Tuhan itu punya akal budi. Ya, kita bisa menghormati yang lebih tua. Kalau binatang, mereka nggak tahu siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda. Karena apa? Nggak ada akal budi. Tapi kita punya akal budi, ya anak-anak ya. Selanjutnya, manusia ciptaan yang istimewa. Karena apa? Alasannya, karena manusia diberi tanggung jawab. Ya, gambarnya memegang bola dunia ya. Ya, tanggung jawab kita itu apa, anak-anak? Ya, selain anak-anak di rumah belajar itu tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa lagi? Mentaati orang tua, membantu orang tua. Selain itu, Tuhan itu menciptakan manusia untuk manusia itu bertanggung jawab. Tadi ya di kejadian tadi bertanggung jawab untuk semua ciptaan Tuhan. Terlebih lagi kenapa Mem kasih gambar seperti ini, gambar bola dunia ya. Orang-orang memegang bola dunia. Karena kita tuh bertanggung jawab menjadi saksinya Tuhan. Lewat apa? Sikap anak-anak, perkataannya ya. Nah, Tuhan tuh kasih tanggung jawab buat kita supaya kita itu bisa menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat, menjadi anak-anak yang membawa nama Kristus dimanapun kalian berada. Contohnya, meskipun di rumah nih lagi belajar online. Nah, bagaimana manusia diberi tanggung jawab? Kalau kamu belajar sungguh-sungguh, nanti teman kamu gimana belajarnya? Oh, aku belajarnya semangat kok. Aku belajarnya sukacita. Nah, ini tuh menjadi terang buat semua orang. Meskipun sekolah online, tapi kalian tetap bertanggung jawab ya. Selanjutnya, hari ke-7. Ya, kenapa sih penciptaan cuma sampai 6? Kan kalau kita kalendernya 7 seminggu itu. Kita lihat dulu ya Alkitab kita. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Baca sama-sama anak-anak ya. 1, 2, 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi anak-anak, pada hari ke-7 Tuhan itu berhenti dari pekerjaannya. Ya, Tuhan tidak lagi mengadakan penciptaan, tapi Tuhan dikatakan beristirahat dari segala pekerjaannya. Ini artinya apa? Senin sampai Sabtu anak-anak mungkin sekolah ya, Sabtunya mungkin ada kegiatan. Hari Minggunya Tuhan mau kita berhenti buat apa? Kita ibadah. Jangan lupa bersyukur sama Tuhan. Makanya ada hari ke-7 supaya kita bisa bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kita dari hari pertama sampai hari ke-6. Ya, jadi jangan lupa anak-anak, kenapa sih harus ke gereja? Kenapa sih harus ibadah? Nah, Tuhan sendiri pun berhenti loh anak-anak dari pekerjaannya ya. Tuhan tuh berhenti. Nah, Tuhan juga mau kita juga menguduskan ya. Hari ke-7 itu dengan apa? Kita mau ibadah, kita mau sekolah minggu ya. Tapi kan sekarang kan online. Kadang gak hari Minggu, hari biasa sama saja ya. Ketika kita memberi waktu beribadah sama Tuhan, itu artinya kita sudah melakukan seperti yang Tuhan lakukan, anak-anak ya. Selanjutnya, tadi materi sudah jelaskan. Nah, sisa materinya itu sudah ada di LKS anak-anak ya. Cuma tambahkan untuk penjelasannya. Nah, untuk kerjakan tugas LKS, anak-anak coba buka LKS-nya semuanya. Itu di bagian halaman 6 ada kegiatan 1. Itu tugas kalian
warnai. Ya, ada gambar pohon itu diciptakan pada hari keberapa ya. Lalu ada gambar matahari diciptakan pada hari keberapa. Lalu ada bebek, itu binatang diciptakan hari keberapa. Lalu manusia hari keberapa. Kalian kasih warna terus tulis di bawahnya penciptaan hari keberapa. Misalnya yang pertama tadi pohon diwarnain. Penciptaan hari ke. Nah, tulis ya. Lalu yang kedua, kegiatan 2. Itu anak-anak membuat doa ucapan syukur ya. Kalian berdoa mengucap syukur sama Tuhan karena kamu sudah diciptakan. Apa doamu kepada Tuhan? Bayangkan kalau Tuhan ciptakan kita tidak jadi manusia, anak-anak ya. Misalnya jadi ayam, tiba-tiba hidup kita habis dipotong orang ya untuk dimakan. Tapi kita bersyukur Tuhan ciptakan kita itu sebagai manusia. Nah, apa doa ucapan syukur kita sama Tuhan ya? Ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Lalu kegiatan 3 halaman 7. Anak-anak cuman kasih tanda ya. Benar atau salah, checklist, anak-anaknya di checklist. Misalnya yang pertama, Tuhan menciptakan alam semesta dan seluruh isinya dalam waktu 6 hari. Benar atau salah? Nah, misalnya benar. Oh, berarti di checklist benar ya, kasih tanda checklist atau tanda silang boleh ya. Alasannya, menurut kamu itu benar, alasannya apa? Alasannya anak-anak bisa tulis dalam Kejadian pasal 1 ayat yang keberapa. Nah, Tuhan itu menciptakan manusia. Tadi kan udah tulis ya ayatnya ya. Di Alkitab Kejadian pasal berapa penciptaannya. Lalu begitu selanjutnya, manusia ada ciptaan paling mulia. Paling mulia itu paling khusus, istimewa, mulia dibandingkan ciptaan yang lain. Alasannya apa? Ya, kalau benar atau salah. Kalau salah pakai alasan, pakai. Kalau salah juga ada alasannya ya. Jadi kalian belajar berpikir, benar enggak sih kita ini istimewa? Kalau menurut kamu, oh enggak lah, manusia mah bukan ciptaan paling mulia. Alasan kamu apa? Ya anak-anak ya. Lalu yang terakhir kegiatan 4 halaman 8. Anak-anak menggambar ya. Aku nggak bisa gambar sebisa kamu ya. Di situ gambar penciptaan dari hari pertama sampai hari kelima saja anak-anak ya. Hari pertama sampai hari kelima. Jadi nggak ada gambar manusianya kan. Manusia hari ke-6 ya. Hari pertama sampai hari kelima anak-anak boleh gambar. Lalu kasih penjelasan. Misalnya gambar pertama, Tuhan menciptakan terang. Tadi kan sudah ada contohnya ya. Bentar, kembalikan ke atas dulu. Ya, sebentar anak-anak ya. Nah, hari pertama Tuhan menciptakan terang. Gambar terang. Ya, boleh nggak niru dari materi apa sih yang gambar ini? Boleh. Atau kalian mau berkreasi sendiri? Boleh, bebas ya. Gambar terang. Kasih penjelasan di sampingnya. Penjelasannya apa? Bahwa hari pertama Tuhan menciptakan terang ya. Dan terang itu baik adanya. Boleh seperti itu. Itu kasih contoh anak-anak ya. Yuk selanjutnya kita lihat lagi. Maaf ya, kasih cepat. Ya, selanjutnya semua dikerjakan di LKS anak-anak ya. Kalau saya nggak punya LKS bagaimana? Rasa sepertinya sudah ada. Tapi kalau tidak ada, kalian boleh kerjakan di buku tulis ya. Sepertinya rasa semua sudah punya LKS anak-anak ya. Nah silakan kerjakan. Nanti LKS-nya dikumpulkan Senin pas ngambil materi di minggu depan ya. Itu dikumpulkan anak-anak ya. Nanti periksa, koreksi. Oke anak-anak, selamat mengerjakan tugasnya. Tetap semangat, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati.